Saudara, kabar buruk menerpa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pemain timnas Miss Hilgers terancam tidak tampil lawan Jepang dan Arab Saudi 15 dan 19 November karena cedera. Miss Hilgers mengalami cedera ketika membela FC Twente melawan Willem II di Liga Eredivisie Belanda pada Sabtu lalu. Hilgers yang bermain sebagai starter harus keluar pada menit ke-38. Dalam pertandingan itu, Twente kalah 0-1. Hilgers merupakan salah satu dari 27 pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi, pelatih timnas Shin Tae-yong resmi memanggil 27 pemain. Di posisi penjaga gawang, Martin Paes masih menjadi andalan. STY juga memanggil Nadeo Argawinata dan pemain Persis Solo Emriandi. Sementara di lini belakang, skuad STY tak banyak berubah. Ada Jay Itzes, Justin Hapner, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Miss Hilgers kembali dipanggil. Begitu juga dengan Calvin Verdonk, Pratama Arhan, dan kakak beradik Yance dan Yakob Sayuri. Di lini tengah ada Tom Hai, Nathan Chua-on, Ricky Kambuaya, dan Ivar Jenner. Sementara ada 8 pemain yang dipanggil untuk barisan lini depan, yakni Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Rafael Strike, dan Egy Maulana Fikri. Timnas bakal lebih dulu menghadapi Jepang pada 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kedua tim terakhir bersua pada 24 Januari lalu di penyisihan Grup D Piala Asia 2024 Qatar. Saat itu timnas harus mengakui keunggulan Jepang 3-1. Jelang lawan Jepang nanti, skuad timnas banyak berubah dibanding Piala Asia karena ada tambahan kekuatan seperti Jay Itzes, Calvin Verdonk, Martin Paes, dan Ragnar Oratmangun. Lalu seperti apa peluang timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang yang saat ini memimpin klasmen Grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola yang juga jurnalis olahraga Firzi Idris. Mas Firzi, selamat malam. Halo Rizka, apa kabar? Kabar baik, ya. Semoga sehat juga ya. Nah, kalau kita buka dulu dengan line up-nya 27 pemain ini yang ramai kan ada yang tidak dipanggil misalnya. Yang dicoret ada Asnawi, Wahyu Prasetyo, Malik Rizaldi, Hernando Ari, dan Dimas Derajat. Nah, sementara yang dipanggil ada yang refreshing ini ada yang baru, ada Yakob Sayuri, Yanci Sayuri, Yandi, Hapner, dan Sananta. Nah, bagaimana melihat line up baru ini? Ya, 27 pemain, 27 harapan kita untuk menghadapi 2 pertandingan tersulit di grup melawan tim-tim yang 2 tim tertinggi ya di peringkat FIFA. Kalau kita tahu Asnawi menderita cedera ketika bermain di Liga Thailand, Malik Rizaldi juga cedera. Tapi memang beberapa penyegaran adalah kembalinya Sayuri bersaudara ya. Dan juga Justin balik dari Skorsing. Ramadan sebenarnya yang striker dan Dimas Derajat juga sebenarnya dalam level ini memang tidak banyak diuji sama coachin ya, tapi memberikan opsi di bangku cadangan kalau kita mentok karena lawan yang kita akan hadapi nanti nggak sembarangan. Friska, kita akan menghadapi tim rank 15 di dunia, tim yang menang 5-0 di kandang Bahrain, terus menang 7-0 saat menjamu China. Tadi juga udah disebut ya bagaimana tim ini beda dengan yang bermain di Piala Asia kemarin. Kita waktu itu main 3-1 lawan mereka. Tapi setelah itu timnas kedatangan 8 personel baru. Betul ada perubahan warna yang sangat ketara sekali. Ada Jay, ada Martin Paes, ada Ragnar, pemain-pemain lain yang datang setelah Piala Asia itu yang seharusnya memberi kita sesuatu lebih ketimbang apa yang terjadi ketika itu di Qatar, di mana kita sangat-sangat kesulitan sekali lawan Jepang yang waktu itu pun melakukan 8 pergantian dari tim yang kalah pada pertandingan sebelumnya lawan Irak. Pelatih Jepang dia ingin memberikan warna baru kepada timnya dan waktu itu Jepang akhirnya bisa menang 3-1 lawan Indonesia. Tapi kalau bicara soal dibandingkan dengan itu artinya Indonesia masih punya harapan. Kalau lawan Jepang ini kan target menang tampaknya berat, tapi setidaknya harus ada peningkatan. Betul, betul. Kita akan bahas per lini, coba kita lihat dulu. Nah, kalau lihat di lini belakang ada Ridho, ada Bang Jai di sini, ada Justin Hapner. Ini bisakah
jadi harapan karena lini belakang ini tampaknya harus jadi tembok kuat kan untuk menghadapi serangan Jepang, Mas? Ya betul sekali, ini Jepang yang 7 kali beruntun lolos ke Piala Dunia, mereka mengejar 8 kali penampilan beruntun di Piala Dunia, ini nanti bisa jadi akan jadi poros kita, terutama kalau Miss tidak bisa main, tapi Miss juga kelihatan sekali dalam 2 pertandingan pertamanya dia belum bisa settle in dengan Jay Ejes, memang perlu waktu, proses membangun chemistry itu nggak mudah. Tapi kita lihat Rido begitu dia main, setiap kali dia main, dia nggak kelihatan kalah level dari Jai yang bermain di Serie A. Sementara Hubner adalah favorit Coach Shin di posisinya, pemain yang selalu biasanya tampil 90 menit bagi Coach Shin di posisi left center back itu. Kemarin digantikan oleh Verdong dan beberapa pemain lain di posisi sana. Tapi mereka harus menghentikan aksi pemain-pemain yang luar biasa ya. Kayak kemarin misalnya Daisen Maeda, penyerang Jepang, dia baru membawa Celtic ke final Piala Liga Skotlandia, dia hat-trick lawan Aberdeen. Terus kemudian Takefuso Kubo, dia baru mencetak gol ketiganya di Liga Spanyol kemarin untuk musim ini melawan Sevilla. Jadi pemain-pemain tajam yang untungnya kayaknya nggak diperkuat oleh Ayase Ueda yang bermain di Feyenoord, pemain yang tadi kita lihat memenangkan penalti tadi yang ditarik oleh Jordi Amat. Dia mempunyai 14 gol dari 30 penampilan bersama Jepang yang mencetak 2 gol lawan Bahrain. Jadi kalau Ueda nggak main tentu adalah suatu keunggulan bagi kita setidaknya. Tapi kalau misalnya untuk kita bad newsnya adalah nggak ada Mace misalnya, Mace Helgers yang cedera. Itu jadi kehilangan besar atau masih bisa ditutupi oleh pemain lain? Ya kalau saya lihat sih sejauh ini masih bisa ya, karena Rido kerjasamanya udah bagus, chemistry-nya udah bagus dengan Jai di tengah, ataupun kan kita juga punya Jordi Amat, Amat juga masih bisa bermain, semoga tidak ada cedera yang kambuhan kayak kemarin dia main di Bahrain, cuma main setengah babak sebelum ditarik keluar. Tapi lini belakang kayaknya akan tergantung dari leadership Jai juga. Tapi kalau Amat ada di sana tentu akan lebih bagus. Kita perlu mempertahankan keunggulan gol itu karena kita atas China unggul sekali ya. China kan kemarin keselipnya ketika mereka kalah 0-7 itu. Lawan ketika bertandang ke Jepang tentu kita tidak mau itu terjadi ke kita. Keep it tight, bertahan dulu di belakang karena ketika bermain di Piala Asia tim bermain 4-5-1. Memang susah banget menembus blok pertahanannya Jepang ketika itu karena si gol Sandy Walsh ini yang lagi kita lihat ini adalah satu-satunya tembakan on target kita ke gawang Jepang yang datang pada injury time babak kedua. Jadi going forward ketika itu kesulitan, bahkan kalau nggak salah waktu itu Elkan Bagot ya sempat bermain sebagai striker juga. Jadi ini yang harus diasah oleh Coach Shin nanti. Termasuk kalau kita lihat sekarang lini tengah yang tidak kalah pentingnya. Ini sih sudah salah satu formasi idealnya versi Shin Tae-yong. Tapi setidaknya apakah di laga ini harusnya El Profesor Tom Hai ini dimainkan sejak awal, tidak seperti waktu kemarin-kemarin. Ya itu perdebatannya kan Tom Hai, kenapa dia nggak main 90 menit, tapi kemudian Coach Shin bilang memang Tom itu kondisinya ketika itu tidak memungkinkan untuk main full game, jadi ketika itu turun dari bangku cadangan. Emang berapa kali kita lihat Coach Shin mengutak-ngatik ya lini tengahnya, kecuali satu faktor yang konstan di sana adalah Ivar Jenner. Nah yang penting ketika menghadapi Jepang adalah bagaimana para pemain mengalirkan bola ya, karena kalau kita lihat pemain paling kreatif kita Marcelino Ferdinand ketika laga melawan Jepang di Piala Asia dia hanya melakukan 14 operan sukses. Dari 14 itu 8 diantaranya mengarah ke pemain-pemain back kita. Jadi kita susah banget menembus pertahanan. Yakob waktu itu bermain di sisi kanan luar penyerangan, hampir tidak mendapatkan servis. Begitu juga Egy, Rafael Strik juga kesulitan. Ini di lini tengah tapi setidaknya formasi ini sudah cukup baik ya. Tapi kalau lini depan bagaimana? Ini kan jadi PR juga ya dari pertandingan ke pertandingan. Sudahkah misal Eliano misalnya dimasukkan ke lini depan, Mas? Iya, Eliano memang bisa dimainkan di lini depan walaupun bersama PSC Zoli sekarang dia lebih banyak bermain di bek kanan ya. Angka ekspektasi golnya sedikit, dia belum memberikan tembakan ke gawang sepanjang musim ini. Kabar baiknya memang adalah Rafa Struijk, dia akhirnya mencetak gol ya. Dia baru 2 kali tampil bagi level klubnya ya. Dia baru 2 kali tampil bagi Brisbane Roar, tapi dia kemarin turun menit 70, dia mencetak gol menit 78, sayang timnya kembali kalah. Begitu juga Ragnar sebenarnya FC Dander juga dalam
masalah di Liga Belgia ya, 3 kali kekalahan beruntun, tapi dari 1 kali kekalahan itu ketika menghadapi Mechelen yang merupakan timnya Sandy Walsh, dia bisa mencetak gol pertamanya. Jadi at least secara mencetak gol Ragnar ini dan Struijk bisa menjadi opsi, tapi kalau kita lihat memang keduanya tipikal penyerang sayap ya, winger, karena kita nggak lihat mereka stay di kotak penalti. Struijk juga pernah mengutarakan bahwa dia bukan penalty box striker, dia boleh pakai nomor punggung 9, tapi sejatinya dia lebih nyaman apabila bermain di sisi flank. Jadi ketika kita memberikan umpan-umpan silang, terutama ketika laga melawan China, kalau tidak salah 26 crossing kita lakukan melawan China, tapi tidak ada pemain yang bisa menyambut di lini depan. Jadi harapannya mungkin di depan pendukung kita sendiri, Dimas dari bawah, Ramadan atau Hoki atau pemain lain bisa mendapatkan kesempatan untuk leading the line. Iya, karena kan di kotak penalti itu yang masih ditunggu. Tapi kira-kira Wahaji bisa ambil peran itu tidak? Seharusnya bisa, tapi kita tahu kan dia memang hard worker, dia memang suka membuka ruang, dia suka lari ke channel-channel, dia suka lari ke flank. Emang itu cara bermainnya Ragnar, begitu juga cara bermainnya Rafa seperti itu. Disinilah kita perlu apakah itu si Ramadan, apakah itu pemain lain yang bisa untuk mengokupasi sisi center di tengah pertahanan. Tapi kita jangan lupa backnya si Jepang itu Hidemasa Morita, kaptennya mereka itu adalah pemain starter untuk Sporting CP-nya Ruben Amorim ya. Jadi memang levelnya udah level Liga Champions ya, memang sudah jauh. Dan itu juga terlihat dari market value-nya skuad timnas versus Jepang. Ini nggak boleh bikin kita down, tapi seenggaknya kan ini memang sudah terlihat bagaimana jam terbang Jepang dibandingkan Indonesia. Gimana Mas Firzi? Iya, tadi kan udah dibahas bagaimana Kubo dia mencetak gol ketiganya di Liga Spanyol musim ini. That's why segini ya market value-nya ya. Mintoma udah jadi andalan Brighton kemarin yang hampir menang lawan Liverpool. Minamino pernah di Liverpool juga, akhirnya sekarang bagus lagi bersama Monaco. Selain itu ada Kamada, ada Sugawara, bek kanan mereka, Endo juga, pemain-pemain level Premier League. Dan juga masih ada Ritsu Doan yang main di Liga Jerman sebagai starter. Kita beruntung masih punya pemain-pemain diaspora kita, pemain-pemain yang datang membela bendera merah putih dengan Hilgers yang masih dalam proses integrasi, tapi ya susah. Kalau Jepang kan Kubo udah lama main bagi timnas Jepang, Mitoma, Minamino. Ini adalah tim settle, tim yang udah lama bermain bersama. Jadi wajar apabila mereka tampil akan lebih solid nanti. Tapi yang penting kita harus solid dan juga percaya diri ya lawan Jepang. Thank you Mas Firzi Idris atas ulasannya di Sapa Indonesia Malam.